Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis mengenai Pusat Data Nasional Kominfo yang beberapa waktu lalu diserang hacker sehingga down dan mengganggu sejumlah layanan publik berbagai instansi mulai dari kementerian, pendidikan hingga imigrasi. Hacker yang meretas Pusat Data Nasional itu meminta tebusan lebih dari 130 miliar rupiah. Apa komentar Anda mengenai serangan terhadap Pusat Data Nasional ini dan keamanan data di Indonesia di era teknologi saat ini, dan apa saran Anda? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Cuma saya curiga ini biasa hacker kan tamu gelap yang tadi diundang komandarin hacker kan. Nah itu saya sih curiga nih, kok bisa minta uang nih, ada apanya nih? Biasa hacker nggak minta uang kok. Kemarin Rusia kan diserang kan waktu pemilihan umum. Kemarin di Tianjin, data teknologi luar angkasa Tiongkok kan diserang Amerika kan, mereka tahu. Nah ini kok minta duit, saya juga bingung nih. So Indonesia kan terkenal sama korupsi berjamaah kan, ya gitu. Ya gitu negara kita. Ya gitu, ya pastilah kita maka bangsa mau maju harus menguasai teknologi. Saya tidak menyalahin Kominfo, mereka kan belum tentu ngerti teknologi, cuma mereka kan punya jabatannya. Ada bisnis minta duit gitu loh. Iya. Ini mungkin ada orang dalam juga ini yang bermain di sini, yang dia tahu data kita. Jadi ini susah. Kita nih teknologi kita kan teknologi yang dari luar negeri, terutama dari Amerika. Data kita semua ada di Amerika. Dan juga mereka kerjasama dengan, ya kita nggak menduga lah, mungkin orang ini kerjasama dengan provider yang punya internet ini. Ini masalahnya udah duit ini. Duit 130 miliar. Itu kan bukan uang kecil itu. Uang besar itu. Tapi itu ada bisnis begitu. Kita nggak bisa megang data kita. Ini ditelusuri ini oleh Menkominfo ini. Ini harus dicari ini siapa ini yang bermain di sini. Dan data kita itu data penting negara. Jadi nggak tahu main sama siapa orang ini. Kita nggak ngerti juga ini. Ya, makasih. Bagaimana nggak jebol? Pusat data selalu digoyang-goyang untuk korupsi bersama berjemaah. Semua orang pinginnya judi online, ngumpulin duit, matanya jadi hijau. Indonesia itu kan segalanya lemah, Pak. Dolar sudah melorot, delosor. Kalau bahasa Jawanya delosor. Itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Terpuruk lebih tepat. Itu menunjukkan bahwa kita ini tidak bisa mengkoordinasi dan memfokuskan pada suatu tujuan yang jelas. Jadi gampang kena infiltrasi oleh sesuatu dari luar gitu. Kalau kita punya pertahanan mental yang kuat. Lah kalau sekarang semua ini pengen korupsi ya pusat data ya jebol. Satu siang ku sendiri tanpa temanku lagi, di sekitar kulihat bobrok tiada seindah dulu. Mengapa semua ini bisa terjadi? Walaupun kau tadinya berkata tidak mungkin, tapi memang faktanya telah dibobol. Di mana-mana banyak tetek bengek nggak berguna. Ujung-ujungnya tetek pun nggak dapet, cuman bengeknya aja. Jari dan jempol kaki bergoyang. Jari dan jempol kaki bergoyang. Jari dan jempol kaki bergoyang. Internet jebol, hati tak tenang. Saya tuh udah tua jadi gaptek ya. Handphone saya rusak, saya minta tolong cucu saya buat betulin. Jadi kalau masalah ini kayak gini saya nggak bisa komentar apa-apa. Serahkan saja pada ahlinya. Sekarang bagaimanapun ahli kita kalau memang ada penjahat atau yang mau niat jahat bisa aja. Contohnya aja, saya tinggal di Kafling Angkatan Laut. Serem kan Angkatan Laut. Di sana sini kasih portal, satpam 24 jam. Sepatu di luar bisa hilang. Sama aja yang gini, kayak polisi udah tanggi, udah segala macam. Ada aja penjahat yang ini melakukan
kejahatan. Cuman bedanya kalau penjahat ini kan nggak ngaku, dia lari. Tapi ini kan yang hack ini kan jago banget, dia minta tebusan 130 miliar. Itu duit itu kalau dibawa dihitung uangnya 10 ribuan tuh berapa truk ya kira-kira ya. Saran saya buat pemerintah ya harus evaluasi. Saya yakin banyak ahli-ahli di tempat kita karena mungkin hanya karena lengah saja. Jadi harus hati-hati. Saya juga nggak ngerti teknologi, cuman saya menikmati teknologi itu. Jadi kita sarankan supaya hati-hati aja. Pada saat polisi siapa itu Sambo, pada saat Sambo itu kan sebenarnya sudah ada siapa LSM itu kepolisian itu Sugeng dari IPW Bu, IPW ya, Indonesian Police Watch. Itu udah ngomong kan 350 triliun, tapi kan do nothing. Kepolisiannya termasuk juga MMD-nya ngomong doang, ya kan? Nah, sudah hilang gitu aja. Terus baru ini tercetuslah karena dibakar sehingga rame kayak gitulah ya, kira-kira ya. Nah, oke. Terus sekarang ini kan Pak Hadi Cahyanto ya kalau nggak salah ya, bekas ini itu kan ketua dari Satgas. mafia, ya Satgas ya, ketua Satgasnya ya. Nah, ketua Satgas ini sudah mengutarakan bahwa di Jakarta yang pertama paling banyak itu di Jawa Barat, lalu di Jakarta, lalu di Jawa Tengah, yang jumlahnya itu fantastis banget, ngeri deh ya, kayak gitu ya. Bahkan Pak Hadi Cahyanto itu bisa tahu satu persatu nomor telepon yang melakukan judi online, ya, judi online-nya. Sekarang kalau dibredel terus 600 triliun kan? Nah, tadi ada PPATK juga melaporkan bahwa tingkat provinsi itu DPRD ya, berarti ya tingkat provinsi ya, itu ada yang terlibat judi online ya. Judi online, oke. Nah, berarti kan bredelnya ini belum semuanya 600 triliun ini, oke? Nah, bisa nggak dipikir bahwa ini adalah pembalasan di mana kita itu dialihkan atau pemerintah itu dialihkan. I see. Ya. Ngerti kan maksudnya? Supaya lu sibuk aja dengan ini data lu data yang bocor ya. Ya toh? Data lu yang bocor supaya lu nggak ngerepotin makanan dia. Jujur karena kan gini, 600 triliun itu yang ketahuan masih, tapi tadi masih saya dengar lagi ada DPRD provinsi yang terlibat juga gini-gini. Berarti kan masih banyak lagi, dan yang saya salut dan surprise ya Pak Hadi ini bisa menyebutkan nomor teleponnya, bahkan udah dilacain semua. Loh kok ya nggak dari dulu, oke? Terus ya data yang bocor ini bukan main-main loh, data pusat ya, nasional betul. Terus ditambah lagi BIN lagi, kan ada 3 tempat yang bocor. Lah, dan 3-tiganya ini bukan swasta loh. Betul. Apa gerangan yang terjadi sebenarnya? Sementara kita rakyat biasa menghujat pemerintah. Saya tidak menyalahkan menghujat pemerintahnya ya, karena memang kadang-kadang pejabat kita ini, bukan kadang-kadang lah, sukanya orang kita ini nggak mau belajar dari pengalaman, nggak mau antisipasi kayak gitu-gitu ya. Nah, pertanyaan saya, sementara kita menghujat, tapi ternyata ada yang seperti ini. Apakah ini tidak bisa dimainkan? Nah, jadi kita seharusnya juga, ya bukan katanya data itu nggak apa-apa gitu, bukan. Tapi seharusnya fokus, carilah siapa yang membocorkan, tapi judi online itu juga harus dibredel, tetap harus dibredel. Kalau enggak lucu gitu loh. Karena gini,
kan pemerintah juga udah memutus hubungan internet antara Indonesia dengan negara-negara tetangga itu yang tempatnya judi online. Nah, berarti apa ini yang terjadi? Terus ditambah lagi di Amerika dan China lagi rame, terus Ukraine dan Rusia lagi rame, terus Cina nantang Iran, Cina nantang Amerika. Kalau lu berani ngebom Iran, saya turun tangan. Gimana ini? Ayo perang lo. Makasih. Ya, jadi ini masih ada untungnya tuh. Untungnya bukan saat pilpres ya. Semoga nanti waktu pilkada sudah balik lah datanya. Jadi yang pertama, Indonesia itu telat banget lah. Teman saya kerja di Microsoft Amerika dari tahun 2000 awal sudah yang diurusi anti spyware. Nah, Indonesia baru ngurusi antivirus. Ya memangnya berbahaya ini yang spyware. Sampai tahun 2020 aja Indonesia masih yang dilawan antivirus, bukan spyware. Nah, spyware-nya Indonesia ini memang nggak ketat, jadi gampang sekali dijebol. Terus yang kedua, kalau sudah seperti ini gimana? Ya gampang sebenarnya. Kalau nggak mau bayar tebusan ya suruh orang nyari ini siapa yang ngehack kan. Waktu itu kan pernah itu ada yang dihack, terus habis itu ternyata katanya dari Rusia pakai topeng-topeng Joker waktu itu. Nah, itu kan akhirnya bisa ketemu juga. Nah, ini dikasih hadiah aja siapa yang bisa menemukan ini hackernya, terus hubungi FBI atau hubungi dinas terkait cyber gitu kan, terus dikasih hadiah besar buat yang nangkep. Yang hack ini dimatikan aja. Jadi nggak kurang ajar lagi nih berani ngambil data Indonesia. Datanya Indonesia 257 juta, nanti kok dimanfaatin untuk ini gesek-gesek online, apalagi sekarang kartu debit sama kartu kredit ini sudah bisa contactless loh. Contactless kan bahaya banget itu. Betul, Pak. Kalau sampai datanya hilang terus dia tahu CCV-nya, tahu 3 nomor terakhir di kartunya, itu uangnya bisa hilang semua. Iya, betul, Pak. Jadi ya ini situasi yang sangat berbahaya dan Indonesia butuh mungkin kerjasama dengan yang ahli. Jadi ada polisi cyber internasional, ya kita gaji mereka untuk ngajari orang Indonesia menemukan hackernya ini. Terus dan juga yang berikutnya adalah mencegah supaya nggak terkena lagi. Kalau enggak nanti pilkada yang sebentar lagi bulan November juga dirusak mereka, datanya tiba-tiba ada yang sebelumnya kalah jadi menang. Nah, itu menyesalnya 5 tahun loh, bayangin kalau karena menang dari waktu terakhir kan pernah itu di pemilihan presiden Amerika kalau nggak salah ngakunya pakai kerjasama pakai hacker Rusia, akhirnya menang. Bisa terjadi ya. Ini juga kita nggak tahu, semoga cepat terdeteksi dan pemerintah harus investasi yang lebih tinggi untuk kode-kode yang bisa mencegah hacker untuk menembus itu. Setuju, Pak. Oke. Karena ini penting sekali datanya untuk tahun-tahun ke depan Indonesia maju. Jadi gua gini bro, ini kalau bisa ya, moga-moga kedengeran ya, kayak Khatib Basri gitu kan nongol di sini nih, ya kan, sama menteri-menterinya ya gitu ya. Gua mau bilang sesuatu. Apa tuh? Bayar aja, murah kok. 8 juta USD kan, lu untung IKN aja berapa? Soalnya lu suruh nyerahin untung IKN semuanya, nah itu udah bubar, ya kan? Murah 130 M dibandingkan jangan dibandingkan dengan harta gue. Ya jadi gitu loh. Itu kedepannya gimana? Lo oke lah mereka sekarang pada kaitkan dengan judi online. Gitu. Ya tapi kalau gue bilang sih enggak semua tentang itu. Memang kalau lo data bin aja bisa di-hack semua. Lo tau nggak pemerintah itu nggak sebodoh itu gitu loh. Nggak yang namanya lu Badan Intelijen Nasional tuh nggak bodoh-bodoh banget. Lu masuk ke sana aja susah. Kalau lu bukan bawaan jenderal, nggak bisa, nggak gampang. Ya memang lu politiknya banyak di situ ya. Tapi lu kalau udah masuk Badan Intelijen, lu tahu identitas lu bakal hilang dari KTP, dari kelurahan tuh bakal hilang, kecamatan juga hilang. Ya apalagi kalau lu sampai Badan Pusat Data Nasional, ya udah berarti harus bubar semua. Tempat latihan intelijen, ya nggak tahu apa yang mereka incar kan. Ya kan kalau yang diincar intelijen, ya udah berarti udah bubar. Udah ada kondisi udah gawat. Lo rahasia negara semua ketahuan. Keamanan yang kurang kan. Karena saya percaya banyak orang-orang yang pintar,
untuk mengamankan data-data rakyat Indonesia. Antisipasi, kalau perlu kita kumpulin hacker-hacker yang main game di data itu melalui cybercrime dari Mabes Polri itu ada timnya ada. Dia itu kumpulin yang biasa online, kumpulin aja. Siapa yang paling jago di itu? Buat perlombaan suatu permainan. Itu aja. Jadi pihak kepolisian itu ada tim cybernya. Lacak, tuntas, sikat habis. Yang meminta uangnya itu nggak tanggung-tanggung kan, $8 juta dirupiahkan berapa tuh tadi. Daripada segelintir manusia bisa memanfaatkan. Kalau orang asing nggak mungkin mereka berani kayak begini. Itu pihak kepolisian yang berwenang harus melacak sampai ke akar-akarnya. Siapa oknum tersebut. Begitu saja, Pak Kasih. Seharusnya ini pembelajaran sangat-sangat penting dan berharga sekali ya. Apalagi mau posisi pemerintahan kita dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ya. Harusnya kementeriannya itu ditambah lagi, bukan ditambah dalam artian ini udah zamannya digital, ada cyber digital gitu. Jadi ya ini enggak, kita harus sinergi antara Kominfo sama kepolisian juga, kepolisian cyber. Yang kedua, saya setuju ya, itu di kepolisian banyak orang-orang yang hacker yang di kepolisian itu dikumpulinnya semuanya gitu. Pasti bisa teratasi masalah ini. Sebenarnya ini ajang kita untuk membuktikan kepada dunia kalau misalkan kita aja dengan kondisi seperti ini bisa dibobol, lah dunia akan lebih mudah untuk membobol gitu. Tapi kalau kita sudah kuat tanpa ada bobol aplikasi atau istilahnya sistem yang ada di Indonesia, itu berpikir 1000 kali luar negeri untuk membobol sistem di Indonesia. Jadi kalau menurut saya tuh pengalaman saya baca-baca itu, kalau perusahaan-perusahaan besar itu, apalagi yang berbasis teknologi itu, kayak Google, Microsoft, mungkin kayak Facebook, itu biasanya kalau dia ada suatu aplikasi atau program baru yang update, dia biasa mengundang para hacker-hacker putih ya. Hacker putih itu yang dalam arti dia menguji kekuatan daripada server dia, aplikasi dia, apakah ada kelemahan. Nah, jadi diuji dulu, dipertandingkan. Nah, nanti yang bisa mencari kelemahan aplikasi website tersebut itu bisa juara. Nah, dengan begitu kita bisa tahu website kita ini kelemahannya apa, nanti akan diserang seperti apa, diuji oleh para hacker-hacker putih itu. Nah, website pemerintah ini saya lihat nggak ada. Mereka nggak pernah saya lihat di Indonesia ini, pemerintah ini saya ada Kominfo ini mengadakan uji website pemerintah, siapa yang bisa menghack, mencari kelemahannya, mencari bug-bug yang terselubung, yang akan kemungkinan diretas oleh para hacker hitam, bisa cari kelemahannya. Nah, diberikan reward kepada masyarakat Indonesia yang ahli di bidang tersebut. Jadi kita setidaknya udah antisipasi 2-3 langkah ke depan. Nah, jadi pemerintah saya itu tinggal diam aja, website diluncurkan oleh website tanpa diuji. Nah, tanpa ada hacker-hacker putih yang menguji. Kalau dengan adanya orang yang menguji, kita bisa tahu sampai di mana kelemahan website pemerintah tersebut. Gitu aja. Ini bisa jadi evaluasi sama Kominfo ya, karena masalahnya ada mulu ya. Contohnya barusan ini ya, saya call di handphone saya masih berdering, tapi di Mas FM udah tersambung gitu, pas saya di BSD tengah kota lah ibarat kata gitu ya. Dan contoh-contoh yang lain lah, kayak perlu dievaluasi lah Kominfo itu, kayak blokir ini itu yang nggak jelas, kemudian dia judul nggak beres, kemudian sekarang ini yang paling parah itu nggak bisa main-main ya, pusat data nasional di mana 200 berapa instansi yang terdampak gitu, bahkan imigrasi lumpuh kan, ada yang tidak bisa keluar atau masuk ke Indonesia gitu. Artinya ini kan sudah menjadi hal yang sangat krusial gitu. Jadi menurut saya sih perlu dievaluasi, karena kalau kita cermati Kominfo kita beberapa periode ini belum pernah dikasih menteri yang capable gitu, kayak hadiah aja ini, kayak hadiah politik aja gitu. Paling Pak Rudi aja dulu yang bekas mantan dari Indosat yang agak bagus ya, yang agak sesuai dengan
kemampuannya gitu ya, ada kompetensinya di situ gitu. Semoga sih Kominfo ini berbenah lah, dikasih yang baik, dan semoga ini PDN-nya bisa segera teratasi gitu. Karena disayangkan juga rasanya dia menterinya dia bilang ini hanya PDNS sementara, bukan PDN, tapi kan kita nggak peduli ya itu pusat data sementara atau yang tetap. Yang jelas datanya beneran, data warga negara Indonesia yang beneran. Jadi mau dia sementara, mau itu pusat data yang permanen, kita nggak peduli. Itu data itu sangat penting di era digitalisasi saat ini. Itu data itu udah kayak sesuatu yang paling berharga lah bisa dibilang gitu. Jadi semoga di periode pemerintah yang baru ini bisa berbenah lah, Kementerian Kominfo dikasih orang yang capable, bukan cuma hadiah politik aja. Kalau caranya begini, apakah perlu kiranya Menteri Kominfo-nya harus segera diganti untuk bukti tanggung jawab untuk kebaikan dunia digital Indonesia. Itu aja pendapat saya. Waduh, bobol lagi. Ya. Jadi setelah dulu data kita bobol lewat BPJS ya, kalau tidak kerjaan, kalau tidak salah data rakyat kita itu bisa dilakukan untuk penipuan kemungkinan. Lalu data di Kementerian Kesehatan, bahkan Cyberpoli pun bobol oleh lulusan SMP di Brazil. Lalu sekarang Pusat Data Nasional. Waduh. Ini negara kita mau jadi apa ini? Pusat Data Nasional itu isinya data-data segala bernegara kita, termasuk data rakyat kita. Itu seharusnya tidak boleh bobol, apalagi pembobolnya minta tebusan. Masya ampun, ya Allah, ya Robbi ya. Ini bagaimana? Kita ini mengelola data nasional bagaimana? Kan pertanyaan seperti itu. Lalu tanggung jawabnya bagaimana setelah kebobolan? Nah, itu juga. Nah, kita tahu bahwa ada beberapa masalah dalam data nasional kita. Pengelolaannya, manajemennya bagaimana? Teknologi yang dipakai bagaimana? Manajemen SDM yang dipakai juga bagaimana? Kalau manajemen pengelolaannya itu kurang bagus, ya diperbaiki. Kalau teknologinya masih gampang dibawa virus, itu security webnya, security komputernya, itu buatnya bagus tidak sih? Atau jangan-jangan kemungkinan yang dibeli second casingnya baru. Casingnya baru tapi isinya second, kan udah mengandung virus. Ya jangan begitu kemungkinan, tapi kemungkinan baru sih. Ya, kalau misalnya SDM-nya itu sudah S1, S2, S3 komputer, seharusnya kan mumpuni ya, atau itu bisa mengatasi segala macam pembobol virus. Kalau masalah ketahuan sih, ya bisa ketahuan, masalahnya bisa ditindak apa tidak. Kita harus membayar apa tidak, kan seperti itu. Nah, tanggung jawab yang seperti ini nanti bisa kejadian lagi tidak. Tanggung jawab yang seperti inilah yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena kalau sudah beberapa lembaga atau kementerian kebobolan, bahkan Cyberpoli pun sempat kebobolan, lalu ini Pusat Data Nasional kebobolan, lalu pertanyaannya, data-data kita aman tidak sih? Data-data negara kita, pemerintah kita aman tidak sih? Kok bisa gampang dibobol, keluar, kemungkinan seperti itu menyebar, kan salah satunya bisa digunakan untuk hal-hal negatif atau penipuan. Itu kan sangat berbahaya, kemungkinan seperti itu. DM di bidang teknologi harus ditambahin, itu kan Gen Z kan kebanyakan beritanya kan pada nganggur tuh. Tolong pemerintah ya rekrut mereka lah ya, di usia 19 sampai 30 tahun mereka belajar teknologi, melek teknologi supaya nggak kebobolan pusat data nasional kita, terutama di imigrasi itu. Kebobolan lagi kita ya. Mau tekankan ada beberapa kementerian nih yang Kementerian Menkominfo harus tanggung jawab. Kementerian Pertahanan, wah kok nggak bisa mempertahankan yang seperti ini? Udah era digital, jangan cuma mikirin alutsista. Sekarang itu eranya digital, kita harus tahan dari kejahatan cyber. Terus BIN-nya kemana nih BIN-nya? Kok diem aja kagak ada suaranya BIN? Jadi satu lagi yang paling kena serang adalah Menkumham ya. Itu kan yang di imigrasi itu kan urusannya sama Menkumham. Jadi keempat kementerian ini kenapa nggak ada suaranya semua, nggak ada yang saling mau bilang, oh ini tanggung jawab saya.
Kalau di Jepang sih saya yakin udah mengundurkan diri atau enggak ada yang bunuh diri. Saya yakin dah antara itu aja kalau di Jepang. Dan kalau di sini malah semuanya alibi semua. Ada bedanya di situ tuh Bu Nena. Semuanya saling menghindar, saling melepas tanggung jawab. Nah itu gimana? Itu kita sebagai rakyat yang dirugikan. Soal kebobolan itu biasa-biasa saja, sekelas Pentagon kebobolan kok. Cuma yang kita komen kan gampang, seolah-olah gitu. Coba suruh nangani sendiri. Nah, tak mungkin. Karena yang pintar itu semakin banyak, setiap sistem itu ada kelemahan gitu loh. Cuma ya masalahnya di Indonesia ini sumber daya yang pintar-pintar ini sudah diserobot sama Singapura. Orang pintar di Indonesia itu nggak dihargai. Apalagi dari kalangan minoritas gitu. Dari Singapura itu memberi subsidi ke orang pintar-pintar itu, diberi gaji, dibayarin, kemudian diikat kerja. Setelah 3 tahun kalau bagus langsung ditawarin kewarganegaraan tanpa bayar. Nah itu diambil. Coba dibalik Indonesia, digaji enggak, dipersulit banyak. Ya gimana kita punya sumber daya? Jadi solusinya apa? Ya kalau nggak bisa balik ya nego lah, mau gimana lagi. Ya jangan diumumkan aja, bilang enggak, tapi ya bayar aja, nanti balik. Oh sudah balik, sudah normal kembali. Ya solusinya gitu, hidup dibikin simpel lah. Kalau menurut saya sih ya wajar ya, itu adalah untuk tes mental dari pemegang kunci cyber. Nah kita upayakan nih hacker-hacker putih ya tolong berpartisipasi, karena negara Anda lagi diuji nih. Kemana aja Anda sekarang? Hacker putih silakan berpartisipasi, ya itu himbauan saya ya. Gimana aja semua pasti ada kejahatan. Nah ini sekarang kita upayakan hacker putih bisa berpartisipasi. Ini hacker ini salah satu warga negara yang hebat ini. Dia berani protes ke negara bukan dengan kata-kata Mbak, bukan dengan demo, tapi langsung dengan perbuatan Mbak. Jadi dia menunjukkan bahwa keamanan data di negeri kita ini nggak ada apa-apanya bagi dia gitu Mbak. Jadi ini memalukan sekali bagi Menko Info siapa itu Pak Budi Ari ya. Harusnya dia lebih fokus menangani hal-hal seperti ini, tapi nyatanya bisa kebobolan juga. Dan kalau nggak salah ini bukan yang pertama Mbak, kalau nggak salah betul sekali. Iya, udah berkali-kali. Iya, apalagi itu sampai ke bandara, sampai keamanan negara bisa jebol kalau bagian imigrasi dan kedatangan segala macam itu kan hal-hal yang vital itu. Kalau misalnya ada teroris dosa banyak lah Mbak, 3 atau 4 aja masuk ke NKRI gimana itu? Ini yang terasa bahwa sistem pengamanan atau sistem pertahanan Indonesia yang modern itu ternyata tidak ada apa-apanya, bahkan di depan mata hacker-hacker tingkat awal atau medium lah seperti saat ini. Saya yakin ini belum sampai pada level Biorka itu ya, yang membobol sistem pertahanan negara maupun perbankan gitu. Nah kalau kita lihat sementara pendekatan pertahanan kita kadang-kadang itu masih pendekatan zaman Majapahit. Ini mataku, ini matamu, ini mata-mata apa? Gak ada lagi yang datang ke Indonesia itu laga tarung, silat, karate itu nggak ada. Kalau kita lihat perang di Ukraina itu juga ditembakkan 2.000-3.000 kilometer dari ujung, tiba-tiba dar aja gitu. Nah, oleh karena itu instansi yang bertanggung jawab atas keamanan cyber, karena cyber ini judi itu juga bagian daripada cyber, makanya nggak bisa diberantas-berantas, karena mungkin oknum polisi kita juga pendekatannya masih kejar, tangkap, pukul, borgol, nggak ada siapa yang mau diborgol, orang ini dunia maya. Oleh karena itu institusi-institusi aparat keamanan ini, pertahanan negara, aparat penegak hukum, kekuatannya di dalam menangani buzzer atau serangan-serangan cyber harus ditingkatkan. Tidak serta-merta harus menambah anggaran, tetapi anggaran tradisional yang sekarang teralokasi untuk memperkuat pembelian-pembelian yang sifatnya zaman Majapahit tadi, bambu runcing dan sebagainya itu diganti menjadi pertahanan yang mengarah kepada cyber, sehingga masyarakat terhindar dari judi, masyarakat terhindar dari ada bank nasional juga yang tiba-tiba 3 hari sistem ATM-nya waktu itu tahun lalu tidak bisa dipakai, down. Nah, oleh karena itu ini yang harus dananya direalokasi dari pendekatan tradisional, beli tembak-tembakan, beli peluru, menjadi memperkuat
cyber ini. Terima kasih. Iya, kalau menurut pengetahuan saya yang kemarin saya baca-baca itu kan celahnya ada di virtual mesinnya atau di VM-nya ya. Jadi itu begitu diumumkan oleh pihak VMware-nya, 4 hari kemudian baru semuanya kena tuh. Termasuk pusat data dan salah satu anak perusahaan grup Astra juga kena. Itu kemarin hari Minggu saya ikut seharian nungguin proses restorasi datanya. Jadi ini semua bukan hanya server publik yang dimiliki pemerintah ya. Ini kena semua termasuk swasta yang menggunakan platform VMware atau ESXi. Ya, salah satu termasuk swasta juga kan ya. Ya itu jadi setelah 4 hari setelah pengumuman dari pihak VM itu pembuat ransomware-nya atau virusnya cepat sekali bergerak itu. Jadi sebelum kita sempat menutup dengan patch perbaikan, itu langsung kena kalau yang kurang cepat bergerak. Nah ini prosesnya emang agak lama ya untuk restorasi datanya. Jadi memang ini kalau misalkan ada yang belum kena atau tidak kena kemarin, mungkin mereka belum menggunakan versi VM yang ada celahnya itu. Jadi memang kerentanannya di dalam VMware-nya ya, di platformnya, bukan di sistem security servernya. Cuman karena mungkin ini server pemerintah ya, jadi apalagi kemarin udah pernah kena Biorka, jadi ya memang disorotnya tuh sangat tajam oleh netizennya. Sampai pejabatnya ikut dibawa-bawa. Ya itu aja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini negara sebenarnya udah jebol. Ibarat bendungan, udah rembesan. Ya kan seperti saya pernah bilang, kalau ikan itu kepalanya yang busuk itu apa dulu? Iya, kepala ya. Kepalanya ya. Ya udah, ke bawah juga ada busuk. Ini negara gimana ya? Emang ada jelas seperti hutan rimba raya gitu ya. Manusianya liar di sini. Iya kan? Mahasiswa kita lari keluar. Itu bukan mustahil tuh juga. Orang-orang kita juga di sini nggak dihargain. Manusia itu nggak dihargain. Berapa ribu itu yang di Singapura itu? Ini bukan zaman Habibie. Sayang Pak Habibie itu ya. Dia begitu nasionalis, bener kuat banget itu. Sayang beliau nggak hidup di zaman jadi presidennya, jadi bukan sekarang gitu ya. Iya. Memang dijebol ini. Ini Bapak ngomong ya. Saya nggak mengharapkan, nggak tinggal nunggu hancurnya aja ini Republik. Terima kasih. Iya, kalau saya menyarankan ya, lebih baik instansi terkait ini duduk bersama. Menkominfo Ring 1, BSNN, SSN, intelijennya, aparat yang terkait semuanya, kepolisian, pokoknya semuanya yang terkait dengan masalah ini, mereka harus duduk bersama, rembukan. Jangan mereka saling tunjukkan masing-masing saya kuat. Kalau kuat isinya ada nggak apa-apa, kalau kuat kosong ya jadinya kayak begini. Cuma membanggakan tapi nol. Bukannya apa-apa, ini udah berapa kali nih. Mudah-mudahan ini yang terakhir, jangan sampai lagi ada yang membobolnya. Apalagi katanya Indonesia mau pindah ibu kotanya, katanya, saya nggak tahu ya. Mau pakai kayak gitu, wow, mungkin rusak nanti kalau memang Indonesia mau pindah sana. Banyak yang meretas semuanya, hacker-hackernya banyak juga. Libatkan para ahli-ahli anak-anak kita ini di sini. Banyak yang bagus itu kita lihat di media kaca. Ada pakar keamanan cyber, dilibatkan juga. Jangan yang tidak kompetensi apa itu diikutkan, tapi nol semuanya. Sampai detik ini kita melihatnya cuman bicaranya saja. Dari pihak intelijen mana coba kita mau lihat juga, nggak ada berbicara sama sekali. Menkominfo AO aja kita nonton lihatnya itu. Harusnya kan kembali lagi waktu John Diamond saya bilang, Menkominfo ini di Ring 1 dia mengamankan semua kayak judi apa itu, mereka harus mengkat semuanya, bukan kita di keluarga yang menjaganya. Itu yang utama. Kembali lagi BSSN bekerja sama pihak intelijen kita, kepolisian kita, duduk bersama semua, mereka berbicara bagaimana untuk ke depan. Begitu saja, makasih. Ya, inilah potret Konoha.
Jadi saya nggak tahu ya apa mereka selalu belajar sama Belanda. Tapi kalau saya lihat memang belajar sama Belanda. Contohnya dari plat ya, plat mobil itu kita A, B, D, E itu ternyata dari Belanda. Terus KUHP juga dari Belanda semua. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong merdeka itu apanya yang merdeka ya? Dan saya lihat kalau memang Belanda yang mimpin mungkin sekarang lebih maju ya. Daripada sekarang ini Inlandes ini hancur deh. Jadi semuanya nggak ngerti apa-apa, yang penting duit, kekuasaan. Waduh, rusak deh. Terima kasih. Cukup 3 kata saja. Yang pertama, bahaya. Yang kedua, lah ini negara mau dijadikan seperti apa sih? Yang ketiga, kita sudah merdeka belum sih? Nah, kemudian itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau serta-merta menyalahkan pemimpin atau RI seharusnya juga ada satu ketat ya. Dia itu bukan Superman gitu loh. Dia juga banyak jadi bisa jadi satu pun juga diusung oleh partai politik yang mana satu ya sudah cerai gitu. Cuma yang saya jadi gini, semua ini akan terjadi gitu ya, sangat bisa diprediksi gitu kan. Atau bagaimanapun semuanya ini kan hanya masalah duniawi gitu. Kita mungkin yang tertentu ditanamkan sebagai ya ngomong semua lah, sebagian itu ditanamkan untuk ya inilah agama gitu loh. Jangan kita lihat aja gitu loh, persentasenya berubah aja udah takutan gitu loh. Takut berkurang persentase dari mayoritasnya kurang 0,sekian persen, kayak ketakutan sampai gitu. Jadi emang secara sosial budaya udah salah dimensi juga udah agak susah. Ya balik-balik kalau ini kan urusan duniawi, kalau urusan surgawinya masa surga kan ya tenang aja lah, nggak apa-apa gitu aja. Baik, terima kasih Pak James dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi kali ini. Saya Anita Wijaya.